Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di dalam eksposisi Injil Lukas. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan dari Injil Lukas pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Injil Lukas pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya bakal bacakan akan perikop ini. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Saudara, mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sadar betul Tuhan bahwa Engkau adalah pemilik dari firman, karena Engkau sendiri adalah firman yang hidup. Oleh karena itu Bapa, biar kiranya Engkau yang memberikan, menerangi akan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan menjadi satu pengalaman rohani bersama dengan Engkau di dalam keseharian kami, di dalam apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati sehingga kami dapat melakukannya. Berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, kalau kita perhatikan dari perikop ini, saya bertanya-tanya seperti ini, saudara. Mengapa ada anggapan yang berpikir bahwa kematian yang tragis itu upah dari dosa yang sangat jahat juga? Ya, kalau dari perikop yang kita baca tadi, kenapa ada anggapan yang berpikir bahwa kematian yang tragis, ya, itu adalah sebagai satu upah dari dosa yang sangat jahat juga? Kalau kita perhatikan, bukankah kematian fisik itu sendiri merupakan akibat daripada dosa manusia? Sehingga tidak jadi soal sebenarnya, atau tidak menjadi masalah bagaimana kematian atau ajal itu menjemput kita, karena kita ini semua pasti mati. Bisa mati karena kecelakaan, ya, karena musibah alam, tanah longsor, banjir, gunung Merapi, tsunami, atau juga mungkin karena sakit penyakit, ya, atau apapun juga, saudara. Kita semua, setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Tetapi saudara, tetap saja konsep ini terus ada, ya. Saya percaya sekali, sadar atau tidak sadar, mungkin kita bertanya juga, persis sama seperti orang-orang yang melaporkan peristiwa ini kepada Tuhan Yesus. Kecelakaan tertentu selalu dikaitkan dengan kesalahan orang yang bersangkutan, ya. Beranggapan bahwa kecelakaan atau kekejaman manusia itu kepada manusia yang lain itu adalah cara Allah menghakimi orang tersebut. Sering kasih Tuhan, hal ini juga mirip-mirip, ya, mirip-mirip seperti pertanyaan daripada murid Tuhan Yesus
ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, yang ada di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Murid-murid ini bertanya, waktu Tuhan Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Lalu pertanyaan murid-murid mengatakan demikian, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang itu sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi dengan kata lain, saudara yang kasih Tuhan, tidak ada kaitannya antara satu dosa dengan satu masalah terjadi kepada orang itu. Alasannya jelas di sini dikatakan bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Kalau kita perhatikan, ya, jadi benar-benar ini urusannya Tuhan, benar. Maksud Allah yang kita tidak tahu ada masalah orang itu lahir buta atau tidak buta, saudara. Ini ada maksud Allah terjadi di dalam orang tersebut. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan ada sebuah buku. Buku ini dikarang oleh seorang, mungkin nggak terlalu lama juga ya, 1981, 40 tahun yang lalu. Buku ini berbicara tentang, judulnya ya, When Bad Thing Happen, Good People. Ada kenapa hal-hal yang buruk itu terjadi kepada orang-orang yang baik. Dari penulis ini. Bahkan penulis ini juga mengomentari satu pertanyaan juga ya, di dalam bukunya dikatakan begini. Tuhan yang macam apa yang kita percayakan ketika hal-hal yang buruk itu terjadi kepada orang-orang yang baik? Ini lebih tajam lagi pertanyaannya, ya. Allah yang seperti apa, Allah yang macam apa yang dapat kita percayai ketika hal-hal yang buruk itu terjadi kepada orang-orang yang baik? Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, mungkin orang-orang yang berpikir demikian, saudara, ini anggapan saya ya, lupa bahwa upah dosa itu adalah maut, saudara. Ini firman Tuhan katakan, ya. Upah dosa adalah maut, dan maut itu adalah kematian yang kekal. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia siapapun juga berstatus di dalam berdosa di hadapan Allah. Segala ciptaan Allah yang tadinya itu dikatakan sungguh amat baik menjadi sungguh amat kacau. Ini kebalikannya sekali. Maka tidak heran konsekuensi dari dosa itu sampai kepada tahap kelangsungan hidup dan matinya manusia. Ini jelas. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Allah oleh karena anugerahnya setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, bukan semuanya hilang harapan, saudara. Oleh karena kasih dan anugerahnya, Allah itu menyelesaikan masalah dosa ini dengan menghadirkan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Sudah jelas sekali kalau begitu, di luar daripada Yesus Kristus tidak ada manusia di hadapan Allah ini yang mendapatkan jaminan kekekalan. Hanya Yesus juru selamat satu-satunya kalau begitu. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan akan masalah dosa ini, saudara. Jadi nggak perlu kita memikirkan bagaimana
kematian orang-orang tertentu dihubungkan dengan dosa-dosanya. Nggak ada, saudara. Bukan bagaimana cara matinya, tetapi bagaimana dia di dalam hidup ini mempercayakan hidupnya ini kepada Yesus kalau begitu. Oleh karena kenapa, saudara? Tuhan Yesus mengatakan, tidak, tetapi kalau kamu tidak bertobat. Dua kali Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama. Kalau kamu tidak bertobat, maka kamu juga akan binasa. Jadi permasalahannya bukan bagaimana orang itu mengakhiri hidupnya, tetapi kepada siapa waktu hidupnya itu dia percaya kepada Tuhan. Ini masalahnya, saudara. Jadi kematian fisik itu sebenarnya merupakan hukuman dari dosa, saudara. Bukan dikaitkan dengan seberapa besar dosanya. Ya. Yang perlu kita pikirkan sebenarnya apakah kita mau bertobat sebelum kematian atau ajal itu menjemput kita. Nah, waktu pertobatan itu terjadi ketika kita masih hidup. Karena kita akan kehabisan waktu setelah kita mengakhiri hidup ini. Nggak ada lagi kesempatan. Sudah hal yang paling katakannya dramatis begitu. Ketika ada dua orang penjahat di sebelah kiri dan sebelah kanan daripada Tuhan Yesus. Saudara perhatikan, ini detik-detik terakhir di dalam hidupnya. Yang satu sadar bahwa dia itu berdosa di hadapan Allah. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau engkau datang, jangan lupa ya kepadaku ya. Jemputlah aku ya. Tuhan Yesus mematenkan lalu memberikan reward kepada orang ini. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi saudara lihat ini, ya, di detik-detik terakhir, saya nggak tahu, ya dia dulu yang mati atau Tuhan Yesus dulu yang mati, saudara. Tetapi jelas, nggak mungkin lagi dia berpikir bahwa dia akan hidup saat itu. Detik-detik terakhir dari hidupnya, dia mengaku dosanya di hadapan Allah, Sang Juru Selamat itu. Bahkan dia mengomentari akan temannya yang begitu menghina Tuhan Yesus. Hai kawan, kita ini pantas untuk mati seperti ini. Tapi orang ini adalah orang yang benar. Dan dia melanjutkan, Tuhan, kalau engkau datang sebagai raja, jangan lupa kepadaku. Orang yang satunya itu menghina, mengejek. Dia bukan saja tidak bertobat, saudara. Dia mengejek, menghina. Saudara yang kasih Tuhan, di detik-detik terakhir hidup orang ini adalah sebagai suatu jawaban. Apakah dia percaya Tuhan Yesus atau tidak? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi upah dosa adalah kematian yang kekal, maut. Tapi bersyukur kepada Tuhan, kitab Roma mengatakan, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, karena kita mendapatkan satu kelepasan yang pasti. Dosa ini tidak mungkin diselesaikan dengan cara apapun juga selain daripada cara Allah. Dan siapa yang percaya kepada cara Allah inilah, maka dosanya itu akan dibereskan. Dan itu menjadi bukti bahwa orang ini bertobat di hadapan
Allah. Demikian untuk renungan pagi hari ini. Mari kita satu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, sekali lagi kami bersyukur kepadamu. Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi. Engkau adalah Allah yang membereskan segala sesuatu yang kacau oleh karena ketidaksetiaan daripada Adam dan Hawa, sehingga semuanya menjadi sesuatu yang berantakan. Dosa sudah masuk, bahkan mengintip di dalam setiap hati kami masing-masing, memberikan satu kebinasaan di dalam diri kami masing-masing. Tetapi ya Tuhan, kami bersyukur Engkau mau menyelesaikannya. Engkau berjanji Engkau akan memberikan anugerah keselamatan jikalau kami mau bertobat di hadapan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, bersyukur untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.